Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 25 Desember. Selamat merayakan Hari Natal bagi teman-teman yang merayakannya. Teman-teman, dari kalender ekonomi nggak terlalu banyak news ya. Hari ini semua negara lagi libur, dan besok itu baru ada beberapa data yang saya rasa pun datanya ini tidak akan terlalu memberikan impact. Jadi masih dalam posisi libur panjang. Saya sendiri tinggal di Bali. Bali itu udah padat banget sejak 2 hari lalu. Banyak kendaraan yang masuk. Jadi saya rasa dari luar kota, eh ya turis domestik banyak yang masuk ke Bali ya teman-teman. Dan tentunya dengan posisi sekarang saya rasa long 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 holiday lah teman-teman, sampai nanti mungkin di awal tahun baru ya. Jadi mungkin setelah itu baru akan rame lagi nih, ada news ETF juga teman-teman yang bakalan menghampiri kita nanti ya. Jadi untuk sekarang ini ya kondisi market masih libur tenang teman-teman. Mungkin udah teman-teman tahu juga dalam beberapa minggu terakhir sudah ada aksi taking profit dan masih tetap berlangsung aksi taking profit dari beberapa investor di perdagangan hari ini. Teman-teman, posisi market masih dalam posisi tamak ya, masih greedy nih. Market masih tetap ditahan untuk Bitcoinnya di kisaran level 43.600 something. So far so good lah untuk pergerakan Bitcoin, nggak terlalu ada crash yang berarti ya teman-teman. Dan kita akan langsung aja mulai dari pembahasan berita yang ada di market crypto. Kita mulai dulu dari blockchainnya Coinbase. Blockchainnya Coinbase ini mengalami eh, kenaikan yang stabil teman-teman. Jadi growth-nya udah mulai steady, stabil dengan transaction per second, daily transaction per second-nya itu sekitar 3,45 dengan sekitar 6,97 juta transaksi yang berhasil diselesaikan dalam 30 hari. Dan ini tentunya merupakan salah satu blockchain yang memang ditunggu-tunggu teman-teman. Em, Bisa dibilang dengan kehadirannya Coinbase ini benar-benar bisa meningkatkan ekosistem yang dimiliki oleh Ethereum. Karena so far Coinbase setahu saya dia memang tujuannya untuk mensupport nih jaringan yang dimiliki oleh Ethereum. Jadi dengan adopsi yang semakin stabil, growth-nya konsisten dan juga stabil, ini tentunya merupakan salah satu bukti bahwa fundamental project-project yang dibangun di atas Ethereum itu bisa dibilang sangat-sangat solid ya. Mungkin beberapa yang gagal, beberapa, kebanyakan sih itu memang benar-benar survive. Arbitrum, Optimism, Matic, semuanya survive. Teman-teman, kemudian ini ada sebuah komentar yang dilontarkan oleh Coinbase ya, untuk menanggapi Senator Elizabeth Warren. Coinbase membantah tuduhan dari Senator Warren. Chief Policy Officer Coinbase dari Faryad Sirat menyatakan bahwa klaim tersebut salah dan juga salah menggambarkan niat bursa untuk mendorong kemajuan masalah regulasi kripto. Jadi ini terkait dengan Coinbase yang dipermasalahkan merekrut orang-orang yang ada di pemerintahan, ya kan. Jadi Elizabeth Warren ini menuduh bahwa Coinbase ini melakukan semacam taktik gitu teman-teman, biar exchange-nya aman, biar perusahaannya aman, tidak diserang dengan cara apa? Dengan cara merekrut banyak sekali orang-orang dari pemerintahan. Ya, mereka resign dari pemerintahan kemudian join ke Coinbase. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh Elizabeth Warren. Saya rasa sih untuk namanya karir ya bebas-bebas aja ya kan teman-teman. Kemudian juga ada berita ini dari penipu yang ngaku-ngaku ZachCBT. Nah, kalau teman-teman udah ngikutin market di bulan Desember ini, pasti teman-teman tidak asing sama ZachCBT ini. Dia adalah seorang analis, seorang antusiasme kripto ya, sekaligus juga suka banget nih untuk ngepost berita-berita terbaru hasil penelitiannya terhadap market kripto. Jadi kita tahu mereka sempat close untuk akunnya teman-teman, dan muncul banyak sekali akun-akun tiruan dengan tujuan untuk menyebarkan link phishing. So teman-teman hati-hati, buat teman-teman yang mungkin suka main di Twitter atau X ya, itu banyak sekali namanya akun-akun bodong teman-teman, menyajikan airdrop dan lain sebagainya. Teman-teman wajib untuk jangan mudah percaya ya. Ini lagi dalam
apa namanya, lagi dalam fase booming-boomingnya phishing dengan mengikuti akun-akun seperti akun-akun yang viral, teman-teman. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan. Kemudian berita buruk datang dari exchange Maxi, tidak henti-hentinya menunjukkan tanda-tanda yang tidak wajar pada exchange-nya, teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin punya akun Maxi, saya rasa lebih baik untuk stay away dulu dari exchange Maxi ya. Ini lagi banyak banget masalahnya, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman malah terjebak di sana, nggak bisa exit. Saya dulu nggak bisa terjebak di Hotbit sampai sekarang dananya nyangkut, teman-teman, nggak bisa diakses sama sekali, dan sepertinya ya akan menyusul beberapa exchange berikutnya lagi, teman-teman. Jadi ya amankanlah aset kalian kalau teman-teman sudah melihat tanda-tanda seperti ini. Maxi menjadi mode tak tahu malu akhir-akhir ini. Banyak pengguna mengeluhkan di X, di platform Twitter ya teman-teman, karena dana mereka dibekukan dan juga diambil. Saya juga terhapus sekitar 92.000 USDT. Banyak banget nih yang bikin akun tweet ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari statistiknya, mereka sudah sempat untuk kontak mereka punya apa namanya customer service, dan mereka mengaku mereka sudah melakukan prosedur yang ada. Tapi keluhan ini menurut saya bukan keluhan yang bisa diterima, teman-teman. Jadi ya wajib hati-hati buat teman-teman. Kondisi market saat ini gimana? Kondisi market lagi banyak yang melakukan aksi taking profit, khususnya di market altcoin, teman-teman. Mungkin beberapa altcoin teman-teman masih lihat survive, tapi kalau teman-teman lihat dari data on-chain-nya, itu banyak sekali yang memang sudah melakukan deposit, khususnya ke Binance. Ya, mereka melakukan aksi taking profit. Ini nggak tahu pasti apakah bakalan dicairin atau enggak, tapi yang pasti ada perpindahan dana dari wallet pribadi itu menuju ke wallet exchange. Asumsinya adalah ya dijual, teman-teman. Jadi dari Avalanche sudah apa namanya sudah dideposit ya sekitar 7,56 juta US dollar ke Binance. Kemudian ini kita hapus dulu. Kemudian juga ada dari OP Optimism, teman-teman, juga sudah ada yang deposit atau transfer ke Binance sekitar 1,4 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat ini juga ada whales yang rugi sepertinya di bukan, dia untung, teman-teman. Di Storj ya, Storj juga ada sekitar 16,15 juta dolar yang mereka depositkan ke Binance. Jadi dari beberapa data ini menurut saya memang banyak yang sudah melakukan aset taking profit. Mungkin buat liburan kali ya. Itu teman-teman, dari kondisi on-chain nggak terlalu gimana-gimana, memang fase yang sangat-sangat wajar. Dari cerita, dari news pun juga nggak terlalu banyak, karena saya rasa media-media juga meliburkan karyawan mereka untuk menampilkan berita. Mungkin beberapa aja yang kerja, dan juga beritanya sangat-sangat sedikit, sentimennya sangat-sangat sedikit. Lalu gimana pergerakan dari Bitcoin dan kawan-kawan? Bitcoin so far masih tetap survive, bertahan di kisaran level 43.500 yang saat ini menjadi level support ya teman-teman. Kita hanya perlu mendapatkan konfirmasi kemana arah pergerakan Bitcoin berikutnya. Ether dia naik ke 44.500, bisa menjadi target yang harus di breakout. Kalau bisa, maka target berikutnya ya tentunya adalah penguatan, teman-teman. Kalau dia justru malah turun, yang paling penting adalah dia mampu mempertahankan level support pertamanya di harga saat ini 43.500. Let's say kalau di breakdown, maka level support berikutnya ada di kisaran 41.400 atau 41.500. Itu bisa menjadi salah satu level support kuat untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Ngomong-ngomong nih, pergerakan dari BTC Dominance di perdagangan kemarin masih tetap slow. Ini memberikan kesempatan untuk banyak altcoin bisa unjuk gigi. Salah satunya ada GRT yang kemarin trying untuk kembali menguat, teman-teman, berusaha menembus level 0,2 dolar. Kalau kita lihat dari smart money yang ada di GRT sangat-sangat baik. Kaspa udah habis bensin ya, udah koreksi terus-menerus. Kemudian Solana tidak henti-hentinya membuat all time high. Dari sini kita bisa menemukan indikasi Solana ini banyak yang melakukan akumulasi. Smart money-nya full, teman-teman. Kuat banget pergerakan dari Solana. Tapi hati-hati, sekarang dia sudah berada di level 161,8. Jadi
wajar banget kalau akan ada aksi taking profit yang masuk ke Solana ketika dia sudah mampu menembus area kisaran 120-an dolar. Teman-teman, itu pasti banyak yang akan melakukan aksi taking profit. Sementara itu dari pergerakan Matic menurut saya masih bagus, cuman agak kurang greget. Kenapa? Dari smart money-nya nggak terlalu gede yang masuk ke Matic, bahkan semakin lama semakin turun. Disertai juga dengan volume yang mengikuti, teman-teman. Yang naik kemarin Celestia. Celestia masih juga di pump, teman-teman. Meskipun sudah sempat sideways, sedikit korektif, namun akhirnya 15% juga naiknya. Polkadot juga belakangan cukup bagus. Dari sisi pergerakan, volume perdagangannya menanjak signifikan dengan smart money yang banyak banget di market, teman-teman. Sisanya ya pada koreksi ya. Oh ya, banyak teman juga yang minta dibahas. Kalian dong bahas Ethereum, gimana posisi Ethereum. Ethereum itu lagi ada sentimen upgrade yang akan dilakukan di 2024. Upgrade-nya cukup lama, mulai dari Januari, dan akan terus ada upgrade berikutnya di semester pertama 2024. Jadi untuk saat ini Ethereum posisinya lagi bagus, teman-teman. Kalau kita lihat secara teknikal, sebenarnya sih pergerakan dari Ethereum itu bagus. Kenapa? Karena dia baru aja breakout level resistance di kisaran level 2100 something. Kalau teman-teman tahu, itu polanya membentuk ascending triangle pattern. Nah, yang kayak gini teman-teman, kalau kita perhatikan sih dia sudah breakout, dan tentunya arah selanjutnya ekspektasinya adalah penguatan. Ya kan, kalau kita lihat dari sini, ya saya sudah bikin target sih sebenarnya. Target saya di kisaran level 3200-an something untuk target profit pertama. Yang kedua adalah di 4706. Itu target profit kedua saya. Sebenarnya posisi dari Ethereum sekarang bagus-bagus aja, volume transaksinya tinggi, kemudian smart money juga cukup oke. Jadi kalau teman-teman ada yang consider buat masuk, saya rasa ya bisa-bisa aja sih di harga sekarang teman-teman DCE, atau teman-teman juga boleh untuk cicil di harga level support kisaran level 2100. Siapa tahu nanti Ethereum nyentuh level tersebut. Karena saya rasa untuk posisi sekarang, apalagi masih long weekend, momentum buat koreksi masih ada. Nah, by the way nih, jangka pendek ini udah mulai ada sedikit pergerakan taking profit kayaknya ya dari banyak whales. Teman-teman, baru aja Bitcoin ini kena banting sepertinya. Dilihat dari time frame kecil 15 menit. Nah, ini udah ada dump yang terjadi ya, teman-teman. Jadi, ya kalau teman-teman lihat video ini, Bitcoin confirm sudah breakdown dari level support yang kita sebut tadi di kisaran 43.500. Kita tinggal lihat closingnya aja. So far tekanan jual cukup tinggi terjadi pada Bitcoin. Volume transaksinya menurun, smart money juga kosong, RSI-nya langsung menembus level jenuh jual. Mungkin jangka pendek akan ada sedikit spike naik, dan trennya kemungkinan akan mengarah ke fase koreksi. So, don't FOMO too much. Untuk sekarang paling gitu aja untuk pergerakan Bitcoin. Saya rasa Bitcoin masih bakalan sideways. Ya, sideways itu bukan berarti Bitcoin nggak bisa turun, teman-teman. Bisa aja turun. Cuman koreksi yang terjadi itu ya antara di range kisaran 44.400 sampai dengan di 40.800 lah kira-kira level sideways yang kita ekspektasikan terjadi pada market. Jadi so far itu selamat merayakan Natal sekali lagi. Bagi teman-teman yang mungkin punya akun Telegram yang mau dapat update-update news terbaru, kalian bisa join juga ya di komunitas Telegram kita di sini, teman-teman. Di sini kita banyak update soal kripto, banyak juga diskusi yang terjadi. Jadi kalau teman-teman yang mau join ya monggo-monggo aja. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.